Hartaku untuk surga. Itu temanya. Hartaku untuk surgaku. Harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu diberikan oleh Allah kepada kita. Harta yang diberikan Allah kepada kita adalah nikmat yang patut kita syukuri. Ada kalanya harta memasukkan kita ke dalam surganya Allah, dan bisa juga harta bisa memasukkan bapak ibu ke dalam nerakanya Allah. Dengan harta bisa orang meraih surga, dengan harta bisa orang meraih neraka. Ini terpulang kepada kita bapak-bapak. Akankah harta yang kita miliki ini membawa kita menuju surganya Allah, atau harta yang kita miliki ini membawa kita menuju nerakanya Allah? Yang mana kita pilih, Bu? Bu, hartaku untuk surga. Hartaku untuk surgaku, Pak. Semua nikmat yang Allah berikan kepada kita akan diminta pertanggungjawaban, akan ditanyai Allah Subhanahu wa taala. Summa la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Ini sering dibaca imam ya. Surah apa namanya, Bu? Surah apa namanya, Pak? Surat At-Takasur. Summa la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Kemudian sungguh kalian akan ditanyai satu persatu di hari kiamat tentang berbagai kenikmatan. Harta adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang Allah akan tanyai. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi? La tazulu qadaman abdin yaumal qiyamah hatta yus'al arba. Tidak bergeser kaki anak manusia, tidak bergeser kaki anak Adam di yaumul mahsyar hingga ia ditanya 4 perkara. Apa yang 4 perkara itu? Salah satunya adalah an malihi min aina iktasabah wa ma anfaqahu. Ada 2 pertanyaan mengenai harta yang Allah akan tanya kepada kita bapak-bapak. Pertanyaan pertama bagi orang yang memiliki harta, min aina iktasabah, dari mana datangnya harta? Dari mana datangnya harta, Bu? Yang kedua, apa yang ditanyakan Allah? Wa ma anfaqahu, untuk apa harta digunakan? Harta adalah nikmat, dan harta juga adalah ujian. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, ketika kita di padang mahsyar dihadapkan dengan 2 pertanyaan yang amat berat. Min aina iktasabah wa ma anfaqahu, dari mana datangnya harta kita dan untuk apa harta kita belanjakan. Tidak sekedar halal saja, tapi untuk apa kita gunakan akan ditanya Allah. Makanya kata Nabi, orang kaya telat masuk surga ketimbang orang miskin 500 tahun. Contoh Pak pengurus sekolah di Susurago semua. Banyak biti, iya Pak. Ngaku lah cu. Nabi yang itu 50 tahun uang susah masuk Sorogo ketimbang orang kaya 50 tahun akhirat. De apa pertanyaan berat? Min aina iktasabah, dari mana datangnya harta? Wa ma anfaqahu, untuk apa digunakan? Orang sekarang kan tak peduli halal haram, yang penting kenyang, enak, senang, menang, ya Pak. Di dunia boleh. Apa kata Nabi? Ya'ti 'alan nasi zamanun la
yubali al-mar'u ma akhaza minhu aminal halal am minal haram. Akan datang di akhir zaman, kata Nabi, manusia tak peduli lagi. Tak peduli apa? Tak peduli halal haram. Yang penting enak, senang, menang, loma. Ya enggak? Punya orang, punya dia juga. Ya enggak, Bu? Ya enggak? Bini uang, bini awak juga. Kacau ya dah. Nyata korban film. Ya enggak? Korban film di sinetron. Bini uang, bini awak, laki uang, laki awak. Haroto uang, roto awak. Nauzubillah. Orang tak peduli lagi, kata Nabi, di akhir zaman. Tak peduli lagi halal haram. Yang penting senang, enak, loma, monang. Kita takut bapak-bapak, ibu-ibu. Tidak sekedar halal saja kita dituntut, tetapi kemana harta kita pergunakan. Oke lah kalau yang halal kita dapatkan, tapi untuk apa kita gunakan? Untuk kebutuhan atau untuk kemauan? Apa bedanya, Bu, Pak? Untuk kemauan atau kebutuhan? Oh, beda, Pak. Siapa yang bisa bilang? Siapa yang bisa menjawab? Untuk kebutuhan atau untuk kemauan? Kalau untuk kemauan itu syahwat. Ya enggak? Nampak orang sebelah rumah beli motor, nyak beli motor leh. Motor ada, Bang. Bau loh. Oh, Bang. Sebelah rumah beli Pajero, Bang. Belilah Pajero terbaru, Bang. Itu syahwat, kemauan, bukan kebutuhan. Tapi kalau kebutuhan, Bang, motor awak lah kongkot mah, untuk kongkotnya. Lah kalau bela bunyi-bunyi so do bawi-bawi mau bang tukau lah, itulah kebutuhan namanya. Bukan kemauan. Kita takut apa yang dikatakan Allah, summa latus'alunna yauma izin anin na'im. Kemudian sungguh, ada kata sungguh tuh. Ada lam taukid di situ. Kemudian sungguh kami akan tanyai kalian di hari kiamat dengan berbagai pertanyaan tentang kenikmatan. Diberi kita oleh Allah nikmat sehat. Nikmat yang pertama Allah tanyai nanti adalah as-sihah, kesehatan. Nikmatani maupun dua nikmat yang selalu manusia lupakan. Apa itu? As-sihah wal farau, sehat dan waktu lapang. Sedangkan amalan yang pertama kali Allah hitung adalah as-salah. Awwalu ma yuhasabu bihi abdu yaumal qiyamah as-salah. Kalau nikmat pertama kali yang Allah tanyakan adalah kesehatan. Sedangkan amalan yang pertama kali Allah hitung adalah as-salah. Nih bapak-bapak, ibu-ibu, kemana kita bawa harta kita? Akankah harta kita menjadi untuk neraka untuk kita, ataukah harta kita untuk surga? Hartaku untuk surgaku. Yang mana pilih, Bu? Hartaku untuk surgaku. Mana yang kita pilih, Pak? Hartaku untuk surgaku. Alhaakumut takasur, bermegah-megah kalian sehingga kalian lupa. Lupa apa? Lupa Allah, lupa ibadah, lupa berimpak. Kalau kita hidup di dunia ini, bapak-bapak, ibu-ibu, makan untuk hidup atau hidup untuk makan? Bu, mana, Bu? Makan untuk hidup atau hidup untuk makan? Hidup untuk makan. Kalau hidup untuk makan kok bau. Ya, kita hidup ya bukan untuk makan, tapi makan untuk hidup. Bapak-bapak, ibu-ibu, Allah akan jelimit, akan teliti dengan pertanyaan dua tadi. Min aina iktasabah wa ma anfaqahu.
Dari mana datangnya harta, kemana harta dipergunakan. Apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita mengandung halal haram. Kok jadi guru pomo, masuk jam 7.30, tiba dalam lokal cekok, siapkan anak-anak, ista'im, akrib. Buka buku halaman sekian, kerjakan latihan itu. Bapak ke pasar dulunya. Bapak ke pasar. Kalau sana Pak berbelanja kan. Bekok lah istirahat uang. Alhamdulillah la terope pulo ponik den. Halal piti makan tu? Enggak. Begitu juga penakik karet, motong. Ya enggak? Mosong dalam karet cakot tanah, batu, kayu lapuk. Apa boleh Pak? Kena nduk buruk, kena saung buruk. Kadang-kadang kayak bikin es batu tu. Dia masukkan air dalam karet. Tiba di PT, dicucur, ruangan melotu. Anda halal. Enggak. Pedagang begitu juga di atas beras anak daro, bawa bayi buluk. Diciduk macam tu boleh. Dia hati nak bercampur. Tak halal bu. Min aina iktasaba, kata Allah, dari mana kamu dapatkan harta? Wa ma anfaqahu, untuk apa kamu gunakan? Terkadang kita mengaku susah, mengaku miskin, mengaku tak mampu, duafa, padahal merokok satu hari 50.000 Pak. Tapi berkurban berat. Ya enggak? Ada orang merokok 50.000 sehari. 50.000 kali 30 hari 1.500.000 kali 12 bulan berapa biti Pak? 8 juta 800. Susah je tu. Ada mokok siko ndak? Ndak mau bongi mokok roh. Tapi dia mengaku susah. 50.000 saya hidup bungkui sempurna tu 25.000. Susah je bu. Dek buya susah kami buya. Abang mau bin piti 50.000 saya kali 30 hari 1.500 kali 12 bulan 8 juta 800. Apa beli kau siku apa Pak? Bapak keuran? 8 boleh? Lah boleh 800. Lah dapat siku kau bau susah je bro. Tapi yang elok dia cuma apa? Ayah adindaku kayak bini, abang ya 50 mokok kini, abang kurangilah 30.000 saya, yang 20.000 kok dan pagunong untuk korban. Alhamdulillah. 20.000 saya kali 30 hari bapa 600.000 kali 10 bulan 6 juta. Bapa orang dapat anggota kurban ero? Lah bodoh kata Pak Ketua tadi, kurban di masjid awak kurang apa Pak? 5 sampai berapa tu? 3. 3 orang. 3 anggota lagi. Dari jumlah berapa? 4 boleh ekor. Alhamdulillah. Tinggal 3 orang bapak-bapak, ibu-ibu. Daftarkanlah segera. Nyo kami buya banyak korban perasaan pada korban binatang buya. Kalau korban perasaan, apailah ke kantor Pak Kua besok. Tanya ketua BP4 siapa sih kok? Daftarkan situ. Ndak selesai, daftarkan ke pengadilan agama. Pak Hakim, putuskan kami. Kami banyak korban perasaan daripada korban hewan. 3 orang lah bu. Kalau ada ibu berkeinginan, bapak ada berazam berniat untuk berkurban tahun niko, selamatkanlah 1 ekor kok. 3 orang, ya? Bapak nyumbang Pak 2 juta, 2.700.000. Kenapa pemulung tu bisa nyoba kurban? Padahal secara kasat mata wak auroto nak nawur di TV kan, wak tonton. Pemulung bisa membeli kambing siku atau bisa menjadi anggota peserta kurban, 1 anggota dalam jangka 6 atau 5 tahun. 1.000 lah saya kumpung piti untuk korban. 1.000 kali 360 hari. Berapa piti?
360.000 kali 6 lah bisa berkorban. Apalagi awak wirid tiap petang Jumat 50.000 sepotong Jumat. Ada panitia mau kan 50.000 sepotong Jumat. Kalau 4 kali wirid lah 2 kali 10 bulan lah 2 juta. Ndak ro? Sengenek bayu deh. Ya ndak? Awak untuk kenderaan dunia awak bisa awak beli Honda. Sudah Honda Yamaha, mobil lagi, sudah Xenia, Avanza, sudah Avanza, Innova, sudah Innova, CR-V, sudah CR-V, Fortuner, Alphard. Sedangkan untuk kenderaan awak meniti jembatan Sirat ndak ya Pak. Walaupun hadis ini hadis dhaif, tapi untuk motivasi ibadah boleh. Istabrihu dhahayakum fa innaha matayakum ala sirati. Perbaguslah hewan kurban kalian, kata Nabi. Sesungguhnya hewan yang kalian kurbankan itu menjadi tunggangan untuk meniti jembatan Sirat. Awak bisa awak untuk membeli Honda, membeli kendaraan meniti jembatan Sirat, tidak awak persiapkan. Apa pemulung tadi tonturinya itu semangatnya. Dia tahu pemulung tadi nikmat akan ditanyai oleh Allah. Kalau bosuak pemulung awak malu yang bosu pemulung, kok bisa berkorban awak ndak? Ikon ndak ditogang ocu berkorban Apa ni abang ini kurban lah abang lah sok alim noleh. Bau potang Rabu mengaji potang Jumat lah dalam daftar kurban lah abang. Kalau ndak berkorban abang kan ada juga berkorban ni masjid tu nyanyi. Kan boleh aja awak daging kurbannya. Nauzubillah. Summa nauzubil. Awak sokonglah abang awak ikut peserta kurban. Alhamdulillah bang, lah terbuka hidayah untuk abang bang. Biasa abang 50.000 mokok saya, kini 30.000, 20.000 abang jadikan untuk kurban. Alhamdulillah. Awak banyak mengaku susah. Berkurban memang hukumnya sunat muakkad. Namun ancaman Nabi bagaimana bapak-bapak ibu-ibu? Man kana lahu sa'atun lam yudahi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang sanggup berkurban tapi tidak mau berkurban, jangan sekali-kali ia mendekati tempat salat kami. Kalau kita ambil pendapat Imam Abu Hanifah, tak ada gunanya salat 5 waktu. Karena Imam Abu Hanifah menafsirkan fasalli li rabbika wanhar itu dengan arti maka salat 5 waktulah dan berkurbanlah. Kalau salat 5 waktu hukumnya wajib, maka berkurban hukumnya wajib, kata Imam Abu Hanifah. Kalau kita mengikut pendapat jumhur ulama, Imam As-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik, hukum berkurban adalah sunnatun muakkadah. Mereka menafsirkan fasalli dalam ayat itu adalah salat Idul Adha. Maka salat Idul Adha lah dan berkurbanlah. Kalau salat Idul Adha hukumnya sunat muakkad, maka berkurban hukumnya sunat muakkad. Terlepas dari wajib atau sunat, ancaman Nabi berat. Man kana lahu sa'atun walam yudahi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang memiliki kelebihan rezeki, sanggup dia berkurban, enggan dia berkurban, maka kata Nabi jangan sekali-kali ia mendekati tempat salat kami. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, marilah kita gunakan harta benda kita, kekayaan kita untuk apa? Untuk surga kita. Hartaku untuk surgaku. Hendaknya harta benda yang bapak miliki, ibu miliki ini menjadi saksi terbaik. Menjadi saksi terbaik harta benda kita ini ya, kita infakkan, kita kurbankan, kita wakafkan, kita sedekahkan, menjadi saksi terbaik bagi kita. Dan alangkah malangnya harta benda yang kita miliki menjadi saksi buruk bagi kita, menjadi saksi buruk bagi amal kita. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min zalik. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah.
Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu, anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Betapa banyak orang memiliki harta dan anak tapi lalai. Dek mengurus anak ndak sumayang. Dek mengurus harta ndak sumayang. Sama-sama menggali semua bini goreng apa? Gorengan lah. Ju goreng. Azan wang mau gile. Allahu akbar, Allahu akbar. Apunya bini, cu nak sumayang cu. Awak menggali aku samungku. So dia berganti-ganti lah. Cu dulu solat, abang dulu solat, dah solat abang, boleh solat. Kau ndak? Abang ndak solat, bini ndak solat, anak pun ikut nak solat, menantu ikut ibu. Allah ndak melarang awak menggali lah. Ngali lah, berdagang lah, berusaha lah. Tapi jangan gara-gara dek harta, gara-gara anak awak ndak solat. Diganti semayang. Ndak bu? Kalau anak ketek kan lu tentukan dulu kan? Ayah nak dulu solat. Kau nangis nak payah. Boleh solat. Ikon ndak? Yang melengah mah, ayah pun lengah. Mak yang melengah, nak ayah pun lengah. Kacau. Aturan apanya? Biarlah abang lalu sumayang. Bo adinda, dah sudah bang, boko solat. Iko samu, yang bini melengah anak, yang ayah melengah bini. Kacau. Ya Allah, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Berdagang lawak. Tapi jangan perdagangan kita itu membuat kita lalai dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apanya Nabi? Ni'mal malus salih limar'is salih. Kita ulang. Ni'mal malus salih lil mar'is salih. Harta yang baik di tangan orang yang baik. Buya, sianu tu buya. Ndo sumayang muwaji zoki. Itu namanya istidraj. Istidraj itu seolah-olah Allah sayang sama dia, padahal Allah tak sayang sama dia. Bahaya tu bu. Bahaya. Kalau kita merasa istidraj, Allah merasa sayang kita, maksiat tapi kita merasa Allah sayang sama kita, padahal Allah murka sama kita. Dibawa nikmat tawi. Ndu sadar. Dibawa kenikmatan dak ju sadar dah. Dibawa mu panjang dak ju sadar dah. Apanya Allah? Fa ammal insanu iza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Adapun manusia apabila ia diuji, diberi dengan kenikmatan, diberi nikmat, diberi kekayaan, diberi kebahagiaan, mereka berkata kepada Allah, apanya ke Allah? Fayaqulu rabbi akraman. Allah sayang ke dia. Wa amma iza mabtalahu faqadara alaihi rizquhu fayaqulu rabbi ahanan. Apabila manusia itu ditimpa musibah, dibangkrutkan oleh Allah, diberi kerugian, disukat oleh Allah rezekinya, fayaqulu rabbi ahanan. Dia berkata kepada Allah, Allah tak sayang ke dia. Ni ketika dia diberi rezeki oleh Allah banyak, tak ingat ke Allah. Dibawa rezeki dari Allah balabio, gunakanlah untuk kenderaan awak meniti jembatan sirat. Apa? Ibadah kurban. Gununglah untuk diimpakkan. Enggak. Apa yang awak makan jadi ciri ni Nabi. Apa yang awak pakai akan usang. Apa yang kokal lu? Yang kokal itu adalah harta yang kita impakkan. Bapak-bapak, ibu-ibu, apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ma akalta fa abnaita aw labista fa ablaita aw tasaddaqta fa amdaita. Apa saja yang kalian makan di permukaan bumi ini akan jadi taik.
Kok semiliar bono lah kue wak boli. Kok setriliunan bono lah makanan wak boli ogo mahal. Triliun akan menjadi berak, akan menjadi tinja. Ya enggak? Aulabista pak abalaita, pakaian yang wak pakai mahal logo. Semeter, sejuta, semeter, semiliar, semeter, triliun akan usang. Gitu ya Pak. Tak model leh 6 bulan model waktu kau leh. Ya enggak? Sama dengan HP-nya. HP cina 7. Wah balik ini HP 5 juta isu jatuh go 6 bulan kan datang lah jadi 3 songa kali. Cina itulah dunia. Yang apa yang kita makan akan jadi tai dan tinja kotoran. Apa yang kita pakai akan usang. Jilbab mahal wah boli usang leh. Tapi yang kekal itu kata Nabi, autasaddaqtah fa amdaitah. Apa yang kalian impakkan itulah harta kalian. Kok begitu Bu ya? Sesuai dengan hadis Nabi. Apanya Nabi Bapak Ibu? Iza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salas, sadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bih au waladin salih yad'ulah. Apabila anak manusia meninggal dunia, terputus segala amalannya melainkan 3 perkara: sedekah jariah, ya enggak? Ilmu yang bermanfaat, anak yang saleh. Buya dan punya utang Buya 3 juta. Awalnya ikut juga anggota kuraban. Mano dalun Buya bayulah utang dulu. Karena membayar hutang hukumnya wajib, sedangkan berkurban hukumnya sunat. Ajen pulo le hutang tak bayu nya masuk kuraban lo. Jangan. Buya dan ulun akekah le Buya mulia dan berkurban mulia. Akekah itu kewajiban ayah bunda awak, ndak kewajiban awak. Kewajiban awak adalah berkurban. Tu kalau akekah awak bulio, mak akekahkan diri awak bulio. Ya ndak? Potong dah ada rezeki apunya mak awak dulu. Lai duit kalau lai yo di zaman peceklik dulu berapa orang aja nya. Bopong ke mak akekah semongok bayar banyak. Akhirnya mongok awak kan? Buya takoi kuku den Buya. Ai Jumat tadi. Pe Jumat abang dayan. Ndak sah kurban dan Buya, sah kurbannya Pak. Karena larangan itu bukan larangan haram ya. Tapi tidak afdal, tetap sah kurbannya. Jangan jopik pula ke pengurus le. Ada balimo. Ai tinggal sehari lah kau atau wali. Pak panitia dan tak kau kuku balimo orang kuah. Bepiti 7 juta 7 hati kali 5. Ponyong panitia. Tetap sah kurbannya. Bukan tak sah ya. Tapi tak penting satu iliti boleh kan. Kalau ibarat kasih nilai semester atau nilai ujian anak-anak, tak satu puluh satu kurang. Tetap sah. Jadi ambil puluh le. Bekok bercitu ke bini. Ndek cu dan tak kau kuku dan cu dan yo kau nya. Mula awak ambil piti 7 juta 7 hati ruka masoji ke panitia ke peketuan. Jangan bapak-bapak ibu-ibu. Tetap sah kurbannya ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita kembali kepada surat Al-Kautsar. Apa kata Allah? Inna a'tayna kal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kalian nikmat yang banyak. Untuk apa nikmat yang banyak? Fasalli li rabbika wanhar. Untuk ibadah. Salah satu sarana menjadikan harta kita menjadi untuk surga kita adalah gunakanlah harta untuk ibadah. Gunakanlah nikmat untuk ibadah. Fasalli li rabbika wanhar. Di awal ayat, inna a'tayna kal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kalian nikmat yang banyak. Untuk apa nikmat yang banyak tu Bapak Ibu? Fasalli, untuk ibadah.
untuk salat. Debe awak nikmat kaki, gunakanlah kaki awak melangkah ke masjid. Banyak orang berkaki tapi tak bisa berjalan dah. Apa lumpuh. Banyak orang bermata tapi mata orang tak nampak dah, buta. Banyak orang telingonya tapi pokak. Awak buntunglah kaki bisa berjalan, mata bisa memandang, telinga bisa mendengar azan. Banyak orang punya rongga mulut tapi tak bisa dia bicara. Awak alhamdulillah makik-makik bisa mah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, pergunakanlah itu untuk ibadah. Inna a'tayna kal kausar. Sungguh kami telah memberi kamu nikmat yang banyak. Untuk apa? Fasalli, untuk ibadah. Ikonda untuk beli chip bisa. 200,000, 300,000 membeli MD. Antu dapatnya? Wak kotong MD tu kartu baru pula. Kotong condo Tri, condo Telkomsel. Kosan main untuk main game pak. Ambo pernah duduk kan di tempat konter HP. Apa MD dong kan ke uang tu? Kartu baru. Ndak ada boyanya untuk main. Untuk main bisa wak boleh. Main Pak Datuk nama saudara kadak Bapak Halur lah tu main itu jule ditanyang dia Allah SWT untuk apa rotorunya wa ma anfaqahu untuk main game ya Allah kiantam dia Allah ya enggak. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Mata ndak lolok-lolok, makan nasi bulok capek mampu itu malam ndak lolok ocur dah. Uang dahulu judi di samak-samak di tempat sunyi. Kini dapat masjid itu bisa lah. Dapat di lapangan, di mana-mana bisa, di WC bisa dia. Pembongak ada uang ni tak? Pembongak ada uang mata sipi. Nauzubillah. Kau nampak abang awak main game tu hompen apa? Hompen ni bu? Tolok nak? Takut buaya je. Kau lolok lacu sudah lah ni. Ya Allah. HP kau bisa diguna untuk yang elok, bisa yang buruk. Yang elok buka YouTube dongon kaji buya. Buka YouTube, buka Murattal. Nak pandai kami mengaji tu ya, buka Murattal tu. Ketik Murattal Al-Quran. Nyak saya mano awak catat nama saya kalur situ. Yang buruk bisa juga. Dibuka Facebook. Ambil status. Hari ini dadaku sesak. Ditanya dia ke apa kok? Dia apa Pak Haji dah dua pak sesak. Si bantal ni nak awak cakap. Yang buruk bisa jadi Facebook di media tu. Yang ancak ada di situ. Ya enggak? Jangan awak masung-masung status je curhat-curhat di Facebook. Hari ini hatiku galau. Ditanya dek apa? Dek ada orang ngamen bawah. Dek apa hati akak galau? Dek kau dan si bantan laki lainnya. Dunia tentu aibnya. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min zalik. Apa mulung tadi? Balik ke pemulung tadi. Di gunung inyo tenaganya. Orang tu ada orang tenaga 5 tahun 6 tahun mengumpung kara-kara tadi. Tenaganya pelepiti nak nawunya orang. Tapi bisa apa kurban? Dek apa nyo tentu fadilah kurban. Apa salah satu fadilah kurban tadi? Meniti jembatan sirat pakai kendaraan. Apa le? Uang berkurban mendapatkan pahala yang banyak. Pernah sahabat Nabi bertanya kepada Rasulullah, "Ma hadhil adahi?" Apa ini kurban ya Nabi? Qala, Nabi menjawab, "Sunnatu abikum Ibrahim." Itu ajaran bapak kalian Ibrahim. Pamalana fiha ya Rasul, apa yang kami dapatkan, apa manfaatnya kami ikut berserta kurban? Apa guna? Apanya Nabi? Bikulli sa'aratin hasanah. Setiap bulu-bulu hewan yang kalian kurbankan terdapat 1 pahala. Bisa metong bulu kabau? Jangan bulu kabau oleh bapak ibu. Kuah. Apa nama? Acu betongnya cu. Pulang bekok nampak dia anak. Onde ayah dia lagi lo nang kaji Buya Busri tadi. Metong koyo nak sanggup awak metong jangwil. Apalagi bulu kabau. Jangan ke di kepala, di telinga kabau bulu nak. Itu hanyalah permisalan saja.
bahwa ibadah kurban pahalanya banyak. Kadang-kadang apunya mini ke laki, ocu leba panggang kulit kabo babulu jo lemanya. Itu nando aporo. Sang ini bulu atau banyak? Banyak. Alhamdulillah, beruntunglah bagi bapak-bapak ibu yang terdaftar namanya tahun ini untuk berkurban. Bagi kita yang belum mendaftar tahun ini atau berkeinginan mendaftar 3 orang lagi, silakan mendaftar. Semoga Allah menerima amal ibadah kita kurbannya. Dan bagi kita yang belum ada kesempatan, belum ada rezeki tahun ini, berazamlah di tahun depan ikut. Kalau berazam awak bani pasti ada jalan. Sang pemulung bisa mah. Apalagi awak sehat dah. Apalagi awak punya pasangan. Apalagi awak namanya apalagi awak punya usaha. Ndak ada orang berkurban bangkrut. Ada Pak? Ada orang berkurban bangkrut Bu? Ndak ada orang kan? Dah masuk waktu? Hah? Inna a'tainakal kausar. Sesungguhnya kami telah memberi kamu nikmat yang banyak. Untuk apa? Wanhar, berkurban. Nabi Ibrahim, bapak-bapak, ibu-ibu mengorbankan apanya? Anak dikorbankan awak hanya piti 2 juta 7 atui. Kalau sempat Nabi Ibrahim dan Ismail ndak ditukau oleh Allah dengan seekor kambing Ismail tadi, tentulah apa-apa kau ndak duit dia. Den pun ndak duit dia. Apunya ya awak ke awak oh maknoang kamanu osong awak ko. Panitia datang ke rumah. Ya Allah, kamanu osong cu. Ya ndak? Untung Allah sayang. Dalam surah As-Saffat ayat 107, wa fadainahu bizibhin azim. Lalu kami ganti Ismail dengan seekor kibas. Kalau tak ditukau Allah, macam mana? Tentu tiap tahun awak membantai anak awak. Awak tidak membantai anak lo.